Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan singkat hanya 1 malam, menguji keyakinan dan keimanan untuk menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam. Abu Bakar Waalaikumsalam. Ini sangat mulia, yaitu di sana di bulan Rajab ini ada yang bernama Istighfar Rajab. Istighfar Rajab ini dibaca 70 hari setelah sembahyang subuh dan setelah sembahyang asar. Jadi bacaannya Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Jadi sambil mengangkat tangan, yaitu dibaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku dan terimalah tobatku. Nah, jadi itu amaliyah bulan Rajab. Jadi ngarannya Istighfar Rajab. Dan juga di sana ada tasbih Rajab ngarannya juga.
Jadi 1 sampai 10 yaitu sekarang sudah berada di bulan di hari yang ke-11 sampai 20 subhanallahil ahadits samad. Dan kainan yang 21 sampai 30 subhanallahir rauf. Jadi itulah tasbih. Barangnya dibaca 100 kali sehari. Itu tasbih. Jadi kita mengambil berkah daripada bulan Rajab, yaitu kita ada istighfar Rajab dan juga ada tasbih bulan Rajab. Dan di sini juga di dalam bulan Rajab ada 2 orang waliullah, dan di mana-mana orang banyak menghaul ambil berkat lawan kirim. Bu, Bu. Oi. Dengar Bu, kita mengambil berkat, lain berkat. Iya. Main berkat pun masih membuat sebuah kulit banyak. Ada mengambil berkat ini boleh kita bukan sekadar nasi bungkus saja. Nasi bungkus dimakan jadi tahi sudah kisahnya. Apalagi dia mengkada niat. Apa niatnya Bu makan? Bacaannya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi niat yang harus ada ditimbulkan, yaitu ulun makan ini supaya ulun kuat untuk beribadah. Nah itu banyak anunya, banyak fungsinya. Nah apalagi mencari niat itu yang dapat makan nasi bungkus dan bulik. Tapi kalau kita gulik dari ruangan ini Bu, kita mendapat berkat dari seorang syekh, apalagi itu dari Rasulullah, kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Apa itu berkat? Al-barakatu hiyatul khair. Berkat itu Bu, bertambah-tambah kebaikan pada diri kita. Dan asalnya kada pati bagus menjadi bagus berkat kita hadir. Dan syaratnya hadir Bu, syaratnya hadir di mana pembacaan munajat atau kisah-kisah Isra wal Mi'raj ini pasti ada itu 3 syaratnya, yaitu datang ke sini, yang kedua mendengarkan, dan yang ketiga kadang merampungkan akan kisah itu. Nah 3 syarat itu harus ada. Kebanyakan orang datang duduk berpandir kada mendengarkan. Nah itu tak tinggal berakatnya. Berakat saja dapat berakat nasi bungkus, berkatnya itu tinggal. Berkat apa itu berkat tadi? Bertambah-tambah kebaikan. Apalagi Bu, usia sudah lanjut, ulun mungkin sudah 48 tahun, sudah lanjut buat. Jadi yang kita harapkan yaitu umur kita yang masih ada berkat. Apa itu berkat? Ketuju kepada kebaikan. Orang berhabdi datang ketuju, orang besaruan datangi, orang besaruan kita datangi itu asal niat kita bagus saja, insya Allah Bu, kita ada mendapat berkat itu juga. Jadi macam-macam berkat itu kebaikan itu yang penting sisa-sisa umur kita mendapat kebahagiaan nanti di akhirat. Nah itu orang yang mendapat berkat. Jadi syaratnya tadi harus juga ngapa aja bila orang baca munajat kah, bila orang bertahlilan kah, bila orang bersalawat saja, kita datang mendengarkan atau membaca. Yang ketiga kedengaran tentang akan kisah itu. Nah apalagi ini kisah baginda Rasulullah sidin di Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di negeri Baitul Maqdis yang kami berkahi sekelilingnya, dan kami tambah kebesaran kami. Jadi Allah menjalankan hambanya. Jadi kita memanu apa kita biasa, kita kada percaya. Tapi ini Al-Quran sudah menjelaskan Allah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Jerman kita membangunta sebulan hanya sampai. Jadi tapi ini Rasulullah dijalankan seperti jam tangan atau jam ia berjalan surat, ini tunggal berikan saja.
kita menjalankan. Nah, itu berapa hari kah, berapa jam kata hari ini kita menjalankan. Nah, itu supaya masuk akal kita. Jadi ini Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina yang kait dengan ini. Pada suatu malam Nabi Muhammad SAW berbaring-baring di dalam Masjidil Haram. Di antara tidur dan jaga, tiba-tiba datang dan malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihimussalam. Kedua malaikat itu memberi salam kepada Rasulullah dengan katanya, "Assalamu alayka ya sayyidil mursalin." Maka Rasulullah berdiri dan menjawab salam keduanya, "Wa alaikassalam wa ya ruhul amin." Kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, marilah kita berjalan bersama hamba." Maka sabda Rasulullah SAW, "Kemana kita berjalan ya Jibril?" Maka dijawab Jibril, "Kita berjalan ke hadrat Tuhan Rabbul Arsyil Azim." Maka Jibril menarik tangan Rasulullah yang mulia keluar dari dalam Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW melihat seekor burung yang sangat indah. Pipinya seperti pipi manusia dan kakinya seperti kaki unta dan ekornya seperti ekor unta juga, dan mempunyai sayap pada kedua pahanya. Apabila ia hendak berjalan, dikepakkannya sayapnya itu, berjalanlah ia dengan secepat kilat, dan sekali melangkah menempuh perjalanan sejauh mata memandang. Wah, itulah kehebatan burung. Maka itu berkatalah Jibril kepada Mikail alaihimussalam, "Ambilkan aku air Zam-Zam dan air Kautsar dengan suatu bejana atau wadah untuk mensucikan hati Nabi dari alaqah, yakni segumpal darah yang hitam, tempat was-was syaitan." Nah, jadi di dalam hati kita ini ada segumpal darah, titik hirang. Titik hirang itulah ditempati oleh iblis, oleh syaitan. Jadi kita makan nang kada bagus, kita makan saruan katuju kada bapadah lan ampunnya membawa bulik. Nah, itu akan menggenali titik hirang itu. Bila titik hirang itu ganal, sin baganal, lalu inya tertutup hatinya. Maka dari Quran, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim." Jadi sudah ganal titik itu, kami tutup ke Tuhan penglihatannya, pendengarannya, dan hatinya kada katuju lagi lawan kebaikan. Nah, itu salah satu titik hirang nanti kita kata. Jadi Nabi kita dibasuh daripada itu. Bukan Nabi berdosa ada, tapi memberi tamsil atau ibarat lawan kita jangan goler untuk beristighfar, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosa yang disengaja ataupun dosa yang kada disengaja. Jadi hati-hati dengan dosa. Dosa ini bukan hanya di akhirat kelak akan dibalas dengan siksa di api neraka, tapi juga di dunia sudah merasakan kada nyaman itu di dosa. Sudah itu dapat tersebut, sudah di dunia kita sudah dapat tersebut. Kita telurkan. Setelah itu berkatalah Jibril kepada Mikail, maka Nabi dibelah dada beliau oleh Jibril mulai dari bawah leher sampai di atas pusat. Padahal sedikit pun Nabi tidak merasa sakit dan pedih. Kemudian hati Rasulullah dikeluarkan dan dibawa dan dibasuh 3 kali. Lalu hati Rasulullah dipenuhi dengan iman, Islam, ilmu, hilm dan hikmah. Sesudah itu Jibril merapatkan kembali dada Nabi seperti semula, dan Jibril memberi cap di antara 2 balikat Nabi dengan cap khatamun nabuwah sebagai tanda Nabi akhirul zaman.
Kemudian Nabi dibawa kepada Burak dan Jibril meminta kepada Nabi agar berjanji jangan menaiki Burak yang lain pada hari kiamat nanti selain Burak ini. Maka berjanjilah Rasulullah lalu naik ke atas Burak itu. Jibril di sebelah kanan memegang pelitanya dan Mikail sebelah kiri memegang gagang Burak itu. Maka berjalanlah Burak itu dan berjalanlah Burak itu. Dan di antara perjalanan Rasulullah SAW, setelah itu berkatalah Jibril kepada Rasulullah, tahukah engkau tempat apa ini? Jawab Rasulullah, aku tidak tahu. Jadi di antara perjalanan Rasulullah disuruh singgah oleh malaikat Jibril dan sembahyang 2 rakaat di tempat itu. Setelah sudah sembahyang, Nabi ditakuni, "Jadi kamu tahulah Muhammad apa tempat ini?" Ada tahu, jar Nabi. Maka dijawab oleh Jibril, "Ini adalah bumi Taibah namanya. Tempat engkau berhijrah nanti dan akan bernama Madinatul Munawwarah." Jadi sebelum bernama Madinah itu bernama Taibah dulu. Jadi Nabi sudah tahu agar hijrah ke situ karena di antara perjalanan hidup. Dan setelah sampai di Masjidil Aqsa, beliau itu namanya tadi Isra, dijalankan. Dan setelah sampai di Masjidil Aqsa, beliau dimi'rajkan atau dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Dan di langit pertama Rasulullah Jibril dan Mikail mengetuk pintu langit itu. Jadi dikatok pintu langit, artinya melawang 2 langit itu. Jadi dikatok. Nah, itu dari isyarat lawan kita. Jadi menahan naik ke rumah orang, bakatok, lalu mengucapkan assalamualaikum. Jadi menhadangi menjuru, jangan kita bahasa kalawang, jangan berpaling ke belakang, itu sunatnya. Sudah kita mengatur assalamualaikum, berpaling ke belakang. Jadi assalamualaikum, orang menjawab waalaikumsalam. Jadi sampai orang keluar mendapat bersalaman. Jadi bersalaman ini ada sembarangan dua ilmunya. Banyak orang bersalaman itu kalau dia tutup juga tangannya dua itu ada sunnah Rasulullah itu. Nah sunnah itu menyampaikan prinsip Nabi Adam. Ini bersalaman kayak itu, matanya jangan mata sikong. Jadi ada bersalaman matanya kemana kan? Jadi bersalaman itu ada bagus, ada sunnah Rasulullah, itu kan dapat pahala. Jadi bersalaman tadi sampai politik Nabi Adam. Yang kedua menetapkan kesinambungan. Dan yang ketiga juga mau ucap salam, mau ucap salawat juga. Jadi kebanyakan tuh nang menyuci nang dulu Allahumma sholli ala Muhammad nang gitu-gitu. Jadi nangka itu aturannya. Jadi masuk rumah sakit mana masuk ke langit pertama bakatok. Assalamualaikum. Lalu dijawab oleh penunggu langit, waalaikumsalam. Kemudian berbangun penunggu langit tadi, siapa kalian? Aku adalah Jibril dan bersamaku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan itu penunggu langit akan membukai. Sebab bubuhan malaikat itu sudah tahu dibuat tahun sebelum bertaman itu sudah tahu. Sebab di pintu surga dan mana saja bacaannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tahu karena ada seorang nabi nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat itu sudah tahu juga. Jadi pas ditandakan malaikat Jibril, wah itu langsung takjub dan langsung membukai.
Kemudian berjalan Rasulullah bersama Jibril dan Mikail hingga bertemu Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi di arah yang pertama Rasulullah bersama Nabiullah Adam. Lalu Rasulullah memberi salam kepadanya, maka dijawabnya dengan hormat, takjim dan takdim. Maka mendoakan akan Rasulullah dengan segala kebajikan dan dilihat oleh Rasulullah di sebelah kanan Nabiullah Adam penuh dengan arwah anak cucunya yang muslim dan harum baunya, dan di sebelah kirinya penuh dengan arwah anak cucunya yang maksiat dan sangat busuk baunya. Karena itu jika Nabiullah Adam alaihissalam memandang ke sebelah kanan, sukacita hatinya, dan apabila ia memandang ke sebelah kiri, sukacita hatinya dan menangislah beliau. Jadi Nabiullah Adam duduk di atas kursi hingga sana, yang mana di sebelah kanan kiri ada roh-roh manusia yang belum hidup. Roh ini diciptakan sebelum ada orangnya yang lebih lagi. Jadi roh-roh ini sudah ada sejak belum ada dunia ini, sudah ada roh-rohnya. Jadi karena sudah sampai saatnya supaya pun jadilah. Jadi anak-anak seperti orang-orang bujang-bujang itu sudah ada rohnya. Rohnya sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum melihat ada roh-roh yang baik, jadi cinta oleh dan tersenyum. Dan apabila kita sebelah kiri melihat roh-roh itu yang cagar jahat, nah jadi sendiri menangis. Nah itulah Nabiullah Adam alaihissalam. Dan terus di langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, ke langit keenam. Dan di langit yang ketujuh, Jibril bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Di langit yang ketujuh, beliau bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Nah sama juga beliau bakatuk, malaikat Jibril bakatuk, dan disambut dan dibukakan oleh pintu oleh penunggu. Jadi marhaban ya hayyallah. Maka masuklah Rasulullah dan memberi salam kepada malaikat itu dengan jawaban dengan penuh hormat, ta'zim dan takrim. Kemudian berjalanlah Rasulullah bersama Jibril dan Mikail hingga bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat kuat badannya dan tinggi tubuhnya, serta putih kuning kemerahan warna kulitnya, sedang duduk di atas kursi. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka jawab Jibril, itu adalah Nabiullah Musa, yang bersamanya itu adalah umatnya. Maka Rasulullah memberi salam kepadanya, lalu turunlah ia dari kursinya serta menyahut salam Rasulullah dengan penuh hormat, takjim dan takrim, serta mendoakan terhadap Rasulullah dengan beberapa kebajikan. Setelah itu tiba-tiba ia menangis terseduh-seduh. Nabiullah Musa nangis baik itu. Maka firman Allah, ya Musa, mengapa engkau menangis? Maka jawab Nabiullah Musa, bahwasanya yang hamba tangiskan ialah karena beberapa orang dari kaum Bani Israel. Mereka mengatakan, hambalah yang sangat mulia dari para anbiya engkau. Ternyata ada seorang pemuda yang bernama Muhammad yang engkau jadikan kemudian daripada hamba, yang kemuliaannya, martabatnya serta umatnya melebihi daripada hamba-hamba yang lain, serta pahalanya engkau gandakan. Maka jika kemuliaan itu hanya atas dirinya, maka tiadalah hamba hiraukan akan dia, dan tiadalah hamba tangiskan. Jadi Nabi Musa alaihi salam, padahal dan umat Jibril sudah memuji beliau adalah Nabi yang paling mulia. Sudah termasuk ulul azmi, Nabi yang dimuliakan. Daripada 25 rasul ada ulul azmi yaitu 5, termasuk Nabi Musa alaihi salam.
Tapi di sini ada lagi Nabi Muhammad, dia seorang pemuda yang bernama Muhammad yang kau jadikan rasul yang lebih mulia daripada aku. Aku sedikit kada menangis kalau kemuliaan itu hanya saja Nabi Muhammad saja. Tapi aku menangis kemuliaan itu diberikan juga kepada umat-umat ini. Kita ini mulia buai oleh dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Rasulullah. Sebab pahala-pahala kita digandakan. Yang datang ke sini buai, yang datang ke sini salangkah untuk diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut saya itu sama dengan setahun beribadah. Melangkah ke sini, saya orang langkah sama orang majlis taklim lain juga mendaharakan kisah-kisah orang yang mulia, orang-orang berdari yang kita ambil faedah atau manfaatnya jasad kita. Nah itu maknanya majlis taklim, mengingatkan kita kepada hidup dan selamat saja. Nah itu majlis taklim namanya, mengingatkan kita bahwa dunia ini akan hancur. Kita ini akan matian. Jadi hidup di dunia ini seadanya. Maksud seadanya itu jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia. Biar Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk bertakwa kepadaku atau untuk menyembah kepadaku. Jadi minimal buat kita ini harus menuntut ilmu agama. Jangan ilmu agama, ilmu dunia saja kalau pelajari, ada mau bisa salah aja tuh taruh. Membagi latihan ini betapa saja, betapa maka ada belajar, ngalih berjalan, melipat pahit. Lipat saya akan betapa ngalih berjalan, jadi belajar betapa, hanya itu betapa nyaman berjalan. Nah apalagi itu urusan agama, urusan Islam, kita harus belajar. Jangan cuma bertakun, kada bisa. Sebab orang ini sembahyang saja, puasa saja, berzakat saja, tapi kada ada ilmunya, kada sah. Walaupun kayak orang dua sembahyangnya, kayak orang dua puasanya, kayak orang dua berjakatnya, kayak orang lain, tapi kalau dia belajar, ada sah buat. Sembahyang itu kayak luar saya, karena kayak orang 5 kali, tapi belajar. Harinya kasat cara kainnya tertinggal, ada tahu di mana arah niat tuh. Boleh saya belajar membaca di buku saja, buku Latin dibaca. Lalu pada tahu mana kasat, ta'arab, ta'yin. Sahaja sembahyang sunat zuhur, sahaja punya kasat. Caranya lima mau mengatakan wajibnya. Nah kalau kurang wajibnya, ya sahaja sembahyang fardu zuhur. Nah ketika puting itu benar kasat ta'arab kainnya. Jadi itu maknanya itu berarti ada dipanggil sama dua niat puasa, niat dengarnya. Dengar niat ini kan dipanggil di dalam hati. Jadi orang belajar di buku saja, belajar dalam guru, insya Allah niat itu tertinggal. Niat tertinggal. Apalagi di dalam sembahyang banyak aturan-aturannya. Bernabi sallu alaihi salati, sembahyanglah dengan ikam umatku sebagaimana aku sembahyang. Jadi sembahyang ini ada banyak aturannya, sebutin saja. Maka Rasulullah turun ke sahabat turun ke tabi'in langsung ke ulama ajarkan lawan kita. Nah jadi silsilah, jadi insya Allah sama dengan Rasulullah. Jadi kayak apa cara rukuknya, kayak apa cara sujudnya, kayak apa cara ibadahnya. Nah harus belajar buat. Jadi kadang-kadang kita hanya sembahyang itu turutan saja. Bila
bila kita sembahyang betul-betul, insya Allah pasti dalam kambingan. Bila ada dalam kambingan, dalam hendangan harus. Kalau orang sembahyang itu benar, maka ia harus menyeru dalam hatinya untuk terus istiqamah untuk sembahyang. Jadi bila orang kita bisa merasakan dari diri kita, apabila kita sembahyang itu masih berulir, nah sembahyang kita itu belum sah lagi. Jadi itu masing-masing banget. Jadi karena kita kisah ilmunya tadi. Jadi kisah ilmunya tadi, Rasulullah Nabi Musa pada heran beliau Nabi kita aja dia anggap sebagai orang yang mulia. Tapi diri lawan Nabi kita oleh umat Nabi kita umat Nabi kita tadi dibanyakan pahalanya. Kita orang sembahyang berjamaah sembahyang subuh pahalanya sama itu seperti orang sembahyang semalaman. Bayangkan, jadi banyaknya, jadi ini Nabi Musa dihariakan lawan Nabi kita. Umat-umat kita, walaupun kita umat yang terakhir, umat kita, umat Nabi Muhammad ini karena akan dimuliakan, didahulukan ketimbang, didahulukan ketika mustaqim, tapi jangan kayak ingat pula menggugurkan neraka dahulu juga. Jadi di dalam sekian mustaqim itu kita akan berjalan. Bila kita gugur, kita akan jatuh ke dalam neraka. Nah, hikmahnya kita tuntung juga ke neraka. Insya Allah kita adalah yang umat Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah. Kita sudah mendengar nama Rasulullah. Kita akan ditolongi oleh Rasulullah. Sampai kisah itu Rasulullah itu masuk ke dalam neraka. Ada awal lagi mengambilnya. Ada tulang seperti api tadi sampai itu mengambilnya lawan kukurik kalinya aja jadi daripada halusan sudah karena bakar api neraka. Tapi alhamdulillah berkat mudah-mudahan berkat kita mendapat kemuliaan Rasulullah pada hari ini kita akan ditolong atau kita memberi salawat Rasulullah SAW nanti di akhir akhirat. Demikianlah pembacaan Isra ini dan kita lanjutkan sesi yang kedua ambil berkat kembali yaitu kita membaca munajat ke anak-anak adanya munajat Asy'ar Al-Alim Al-Alama Al-Billah Asy'adun Fadil Abdul Ghani atau yang kita kenal dengan guru Ta'usul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Alim Al-Alama Al-Billah Asy'ar Haji Muhammad bin Abdul Ghani bin Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Aman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alim Alamah Mufti Al-Haji Muhammad Khalid bin Al-Alim Alamah Khalifatu Al-Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Alim Alamah Al-Billah atau guru terkumpul dilahirkan pada malam Arba 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan Februari 1942 Miladiah. Jadi dia lahir belum lagi kita merdeka 3 tahun lagi merdeka di kampung Tubal Iram seberang Martapura. Nama beliau nama selagi kecil adalah Usairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan. Apa itu mahfuz? Mahfuz itu dijaga oleh Allah dari maksiat. Itu luar biasa. Kebanyakan itu adalah orang-orang wali. Jadi tidak halus, tidak dilagu. Dari itu pemakannya, dari itu penglihatannya, dari itu gerak-geriknya. Jadi berharap pada kebaikan, ada ketujuh hati dirinya. Itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan yang lain daripada yang lain. Nah, itu buktinya. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ikhtilaf.
Kemudian dibawa untuk tinggal dan menetap di keraton oleh Habib Hasan bin Tunggul dengan izin dari Al-Alif Billah Al-Haji Abdul Rahman Karamat Tunggul Iram. Al-Alim Alama yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salabiyah, yang memberinya dan yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan. Sehingga di masa anak-anak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama dan dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan memimpinnya. Nah, jadi sejak kecil beliau pun dipimpin oleh Abah Ibn dan Nenek Ibn untuk selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tauhid? Itu mengesahkan Allah pada segala sesuatu. Meskipun kehidupan ekonomi beliau, orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi sabutul kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasanuddin kesayangan yang mengajar Al-Quran. Jadi guys, ini tampil jualan kita atau ibarat. Jadi anak-anak diperhatikan untuk mengaji. Ini ada perhatian, ini tulak ngajian, tapi ini kemana larutnya? Yang kita khawatirkan, ini sudah ganal, ini sudah balik, ini tadi bisa mengaji. Nah itu benar-benar. Sudah bisa mengaji, lalu terus naik. Kalau nanti bisa membaca huruf yang ada berbaris Arab Melayu marahnya. Lalu terus pulang naik, awal membaca Arab gundul. Kitab-kitab namuk sabar itu kitabnya gundul pada berbaris lagi. Pada berbaris ada Arab Melayu kayak ini memberi tanda bilainya O, nah bawah tandanya. Bilainya A, di atas garisnya. Bilainya E, di bawah memberi tandanya. Jadi Arab Melayu ini masih nyaman dibaca. Mantinya kada bisa membaca Quran, dia sudah ganal. Kalau anak belum bisa aja, nah itu hanya berbahaya. Inya curang, kadang yang berbahaya. Jadi mari kita ada perhatian, caranya mengaji, cara ada kawan. Kita suruh saja, ada kita itihi kemananya, bubur. Nantinya kawan yang gurunya mengaji. Nah, jadi diperhatikan. Jadi dan juga ajar begini memberikan kepada kita guru ngaji itu yang dikatakan kita diberukuk diberi dua dihadiahi. Sebab menghadiahi guru-guru agama yang mengaji, guru-guru ngaji itu lebih besar pahalanya daripada yang lainnya. Dibalas dengan 900 ganda. Jadi asal kita berniat untuk jangan bersedekah ngarannya bahagia belasan guru-guru itu bahagia mendasakan kepada orang yang mengenai tangan. Jadi bila salah ucap ini orang bisa tersinggung. Apalagi kita jadi bahagia dan hadir. Nah kita doa wujud orang bersedekah lawan Tuhan. Wah itu orang adat gitu. Bila orang bersedekah, orang bisa tangan mengenai tangan yang kayak ini. Orang bisa sedekah di pasar-pasar retail lagi bersedekah ngarannya. Bila orang akan meminta kalimat tangan, bahagia saja ngarannya. Bahagia ini kepada orang yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu saja yang dihadiahi. Nomor 4 juga diberi hadiah. Nomor 4 apalagi nomor 1 ini kalau perlu diberi piala di kampus. Nah itu utamanya. Jadi tadi kita itu bahagia ngarannya. Bukan bersedekah ini orang yang mana tangan sama itu kita akan membeli sayur orang ada minta, nah jadi kita bahagia caranya supaya orang ada tersinggung dari kecil. Sewaktu beliau siahah atau berjalan-jalan di hutan, maka rerumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batu dan besi
semuanya ini tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan saja. Wah, itu tanda kewalian beliau. Rumput-rumput, batu, wasi, semuanya bisa memberi salam lawan sihir. Itu kemuliaan guru Saupon. Jadi orang yang seperti itu sangat jarang. Jadi melalui munafik yang kayak ini kita baca, tumbuh di hati kita bahwa wah, orang itu benar-benar waliullah. Jadi kita meyakinkan hati kita bahwa orang itu lain daripada orang lain. Jadi sebetulnya adalah dari karamah atau kebiasaan yang lain daripada orang yang lain. Itulah guru Saupon. Dan kurang lebih dalam usia itu pula beliau bermimpi pada malam Jumat melihat sebuah kapal besar turun dari langit, dan di muka kapal tersebut di depan pintu masuk dijaga seorang laki-laki berpakaian jubah putih sebagai penjaganya. Maka di pintu tertulis Safinatul Auliya. Tatkala beliau hendak masuk ke dalam kapal tersebut, dihalau atau diusir oleh penjaganya hingga beliau jatuh tersungkur. Beliau pun langsung terbangun dari tidurnya. Pada malam Jumat berikutnya, beliau pun bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Begitu pula pada malam Jumat yang ketiga, beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Namun kali ini beliau diperkenankan masuk ke dalam kapal dan disambut oleh seorang syekh, dan beliau melihat di dalamnya banyak kursi yang kosong. Jadi para wali-wali Allah itu bertemu pada malam Jumat. Jadi adalah kapal itu. Kapal itu menurut guru akan terbang, akan membawa beliau itu ke sebelah Yaman itu. Itu gunung sebelah gunung sana ada. Itulah pertemuan hubungan wali. Jadi hubungan wali-wali dunia ini pertemuan gitu. Jadi lebihan dua. Jadi pada tahu orang itu wali, kecuali wali dua yang padahkan. Jadi oleh orang wali ini lebihan dua jadi sebenarnya gitu. Di dalam usia kurang dari 14 tahun atau tepatnya masih sekolah kelas 1 sanawiyah, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus tatkala bertakbir. Wa kana Allahu sami'an basira. Dan di antara karamat Al-Arif Billah Asli Haji Muhammad Zaini Abdul Ghali di antaranya adalah ini karamat tidin yang bisa dilihat oleh orang-orang banyak waktu itu. Jadi lain pada yang lain yang diberikan Allah kepada tidur. Ketika beliau masih tinggal di keraton, di mana biasanya setelah selesai pada pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang, sambil bercerita tentang orang-orang dahulu kala, yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tiada disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang, dan kemudian nampak di tangan beliau sendiri buah rambutan yang masak. Tercenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis sendiri, yang melihat hal yang demikian. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Wah, itu melihat dan termasuk penulis di sini, yaitu penulis kitab ini adalah guru almarhum Guru Ahmad Bakri. Nah, jadi beliau curang melihat juga bahwa di sana ada buah rambutan pada sini ada mana-mana ambil di belakang musim ambil, nah ada rambutan. Nah itulah karamat tidin tadi berarti. Berita yang tak berkunjung sembuh, berita penyakit yang berkepanjangan dan mengurangi semangat beliau dalam mengajar dan membimbing anak murid dan masyarakat yang datang ke majelis beliau.
Namun setelah beberapa tahun berjalan, meskipun dalam keadaan sakit, beliau masih menyempatkan mengajar. Meskipun beliau harus cuci darah 2 kali dalam seminggu, akhirnya anak murid dan masyarakat Banjar umumnya timbul rasa was-was harap dalam kesembuhan guru dan pembimbing beliau. Namun setelah berlangsung beberapa waktu, suasana pun menjadi berubah karena beliau harus dibawa ke Singapura untuk kesekian kalinya guna berobat untuk kesembuhan beliau. Maka derayan air mata yang ditahan kelihatan di wajah-wajah anak murid dan masyarakat Banjar. Nampak rasa duka yang mendalam karena khawatir akan ditinggalkan guru mereka. Namun apa yang dapat dikata, meskipun beliau telah berjuang dengan penuh gairah dan semangat untuk dapat bersama kembali dengan anak-anak murid dan keluarga, akhirnya lesulah jasmani beliau dan lemahlah tenaga beliau, sehingga beliau harus dibawa pulang dengan pesawat khusus dari Singapura ke Banjarmasin pada hari Selasa 4 Rajab 1426 Hijriah atau 9 Agustus 2005 Miladiah. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, beliau tiba di rumah sekitar pukul 3 malam Arba 5 Rajab 1426 Hijriah. Disambut oleh keluarga, kerabat dan anak murid dengan penuh dan duka cita. Setelah keluarga, kerabat dan anak murid datang menjenguk, maka rupanya pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang penghabisan kalinya. Karena akhirnya pukul 5:40 subuh hari Arba 5 Rajab 1426 Hijriah, beliau pergi meninggalkan kita memenuhi panggilan menghadap Khalik Allah Rabbul Izzati untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan semoga dengan dibacanya risalah ini menjadikan obat duka dan kerinduan kita kepada beliau, serta diturunkannya rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pembacanya dan bagi orang yang mendengarkannya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikianlah bacaan ini salah saja. Mudah-mudahan bacaan ini bisa penyerahan atas kita pada Tuhan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Belum melakukan baca melakukan ribuan antum benar. Jika ada salah hadir, dan mengakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita di sini ada pertanyaan sedikit, yaitu bagaimana harus kita fokuskan untuk abad 21 tadi, dan juga kepada muslimin, ibu-ibu bapak-bapak kita yang sudah meninggal, dan yang kita berikan amin ya rabbal alamin. Nabi wa alim nabi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر بعد من لا إله إلا الله. وقال النبي أفضل الذكر بعد من لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا